breaking off every chain and the fear that held me. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. I prophesy. Stepping up to become everything you've called me. I believe in your word and your spirit in me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. Sing it out. I prophesy. Come on. I'll praise you like I never known defeat. I'll praise you every second you've redeemed. I'll praise you. Your power rests on me. Yeah, I'll praise you now for every victory. I'll praise you 'cause your spirit lives in me. I'll praise you. Your power rests on me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. I prophesy. Shalom Kulers. Shalom. Shalom. Halo. Halo.
Aku tanya kurang semangat sekali lagi deh. Shalom Kulars. Shalom. Bisa langsung diketik di kolom chat ya teman-teman. Aku harap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, di sini aku ingin memperkenalkan namaku. Perkenalkan, aku Valencia dari Major International Relation di 2021. Dan di sini aku nggak sendiri karena aku ditemani oleh Tiffany. Halo, Shalom Kulers. Perkenalkan, nama aku Tiffany Lamusa. Kalian bisa panggil aku Tiff. Aku dari Major International Relation Batch 2021. Dan aku sama Valen akan jadi Master of Ceremony untuk Prizer kita hari ini. Nah, sekarang aku mau nanya deh sama Tiffany. Tiffany, kamu semangat nggak buat ngikutin Prizer hari ini? Wah, semangat dong, Val. Kita harus semangat. Kamu sendiri gimana? Semangat nggak hari ini untuk Prizer? Tuhan, aku juga semangat banget loh buat ngikutin Prizer hari ini. Nah, sekarang aku mau sapa Prizer kita hari ini, yaitu Miss Grace. Shalom, Miss Grace. Halo, shalom semuanya. Shalom, Miss. Miss, apa kabar hari ini? Baik, baik. Wah, Suara Miss putus-putus nggak ya? Enggak, Miss. Jelas. Puji Tuhan. Nah, karena preacher dan teman-teman kita sekarang udah semangat untuk mengikuti Prizer kita hari ini, aku mau tanya deh sama kamu, Tiff. Kamu tahu nggak apa tema atau pembahasan kita di Prizer hari ini? Wah, seperti yang udah ditunjukin ya di layar, kita bisa lihat bareng-bareng. Tema kita hari ini adalah The Responsibility of All God's Children dari Efesus 2 ayat 10 kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulaikan Prizer kita. Namun, aku sama Tiffany akan membacakan rules dan regulation. Bisa di next slide mungkin? Oke. Rules dan regulation yang pertama, teman-teman wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan yang kedua, open kamera kecuali bagi yang berkendala. Dan ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan juga rapi. Dan yang keempat, sepanjang jalannya ibadah, diharapkan mic untuk di-mute dan dapat di-unmute di saat atau di sesi-sesi tertentu. Dan yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa minta izin terlebih dahulu melalui room chat yang ada. Dan yang terakhir, harus tetap antusias ya, Kulers. Terus, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita sedang dalam doa, mari kita berdoa. Dalam puji dan syukur Bapa, kami menaikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena berasalah kami atas cinta dan kasih sayang yang diberikan kami. Nyata ya Tuhan, bahwa sampai saat ini, Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan memulai Prizer kami, biar Tuhan bisa menuntun dari awal pertengahan hingga bisa berakhir dengan segala baik. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan, baik dalam tutur kata kami, perilaku kami, tingkah laku kami, yang sering kami perbuat untuk menyakiti hati-Mu, bahkan menyakiti hati sama kami juga. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari sabda firman-Mu. Suci kudus layakkan kami semua Bapa, agar kami siap untuk mendengarkannya. Berkati juga Miss Grace Tuhan yang akan menjadi sumber berkat kami. Pakai dia Bapa, kiranya ia bisa bertutur kata hanya sesuai dan seperti kehendak-Mu saja. Ini yang menjadi doa, ucapan syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat ibadah, Kulers. Shalom Kulers. Halo Kulers semua, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama puji dan sembah Tuhan kita. Sama-sama kita tepuk tangan teman-teman dimanapun kalian berada. Kita mau merasakan kasih Allah pada hari ini. Setiap hari
cita-citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, dengan sukacitaku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Pada saat ini teman-teman kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama sembah Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan jika kami ada pada saat ini semua bukan karena kuat hebat kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau membentuk setiap hati kami, Engkau membentuk setiap kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama kita ulangi penyembahan ini dari awal. Katakan, bagaikan bencana siap dibentuk. Inilah kami Tuhan, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Allah-Mu Tuhan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Dengan sungguh hati katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
sempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan. Angkat tanganmu, katakan, ku mau seperti-Mu Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan Kami sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami dirikan Kau Raja kami, kami lakukan Kami bersyukur Tuhan, Kau seperti-Mu, Engkaulah kami yang hebat, Engkaulah kami yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak punya seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, sungguh Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Kami bersuka karena-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu Terima kasih Tuhan. Teman-teman dimanapun kalian berada pada saat ini, aku mau kasih waktu setiap kalian untuk sampaikan doa kalian secara pribadi. Aku nggak tahu apa yang teman-teman alami saat ini, aku nggak tahu apa yang teman-teman rasakan pada saat ini, tapi aku mau bilang bahwa Tuhan sayang sama kalian. Tuhan rindu kalian datang ke hadirannya. Tuhan senantiasa di sana menunggu kalian, teman-teman. Mari teman-teman sampaikan ucapan syukurmu, teman-teman. Sampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Yes, Jesus. Amin, Tuhan, amin. Yes, Jesus, yes, Jesus. Amin, amin.
Semuanya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau Allah. Engkau Allah yang pemilik hidup kami. Dan terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Sehingga kami ada Tuhan di hari ini. Masih bisa kumpul, masih bisa dengar firman-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Dan siang hari ini Tuhan, kami minta biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan, buka mata hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, untuk kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan, buat kami mengerti Tuhan, buat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang bisa tahu Tuhan, bagaimana kami untuk bisa bertanggung jawab dengan kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau juga berkati saya Tuhan, yang Engkau percayakan untuk membagikan firman-Mu. Tuhan, buat saya peka Tuhan, buat aku peka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga waktu firman-Mu dibagikan Tuhan, itu bukan karena aku, tapi Roh Kudus-Mu yang berbicara Tuhan, melalui aku Tuhan. Tuhan terima kasih, biarlah Engkau Allah yang ditinggikan Tuhan, dan biarlah Engkau Allah yang semakin besar dan sayanya semakin kecil. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selamat siang, Coolers semuanya. Suaranya Miss jelas ya. Siang Miss, kedengaran suaranya Miss. Siang Miss. Oke. Siang, Miss. Oke semuanya. Miss Grace berdoa karena Miss Grace lagi ada di NTT nih. Halo semuanya dari NTT. Jadi Miss Grace udah seminggu di NTT dan besok pulang. Ya, karena ada bersyukur dikasih kesempatan sama Tuhan bisa ngelayanin anak-anak kecil, anak-anak muda yang ada di NTT. Dan saat ini juga senang banget bisa ketemu kalian, Coolers. Dan kita hari ini mau belajar bareng tentang bagaimana sih caranya ya sebagai anak muda untuk kita sebagai anaknya Allah di usia muda untuk bisa responsible, untuk bisa memiliki responsibility yang sebagai anak Allah, sehingga nanti hidupnya kita sesuai dengan caranya Tuhan. Oke, Miss Grace izin mau share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Belum rasanya ya. Gimana dengan sekarang? Udah kelihatan? Nanti kalau suaranya Miss putus-putus, minta tolong dikasih tahu ya. Baik Miss. Jadi kalau nanti suara Miss putus-putus, Miss Grace izin berarti off cam deh. Oke. Gimana? Udah terlihat slide-nya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke. Kita coba dulu. Slide slow. Bisa kan? Oke, Miss Grace berdoa Tuhan, aku berdoa Tuhan, sinyal semua lancar, amin. Ya. Soalnya Miss Grace juga biasanya nih kalau ngajar juga kadang-kadang ya kalau kita online kayak gini ada aja kan ya yang gimana. Oke, sekarang kalau ngomongin the responsibility of all God's children, pertama kali yang Miss Grace mau tahu adalah apa sih sebenarnya responsibility itu, gitu ya. Pertama kali kita harus tahu dulu responsibility itu apa sih, tanggung jawab itu apa sih, gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri, kalian kalau dengar kata responsibility atau tanggung jawab, yang muncul di kalian itu apa? Di pikiran kalian atau yang kalian tahu itu apa?
boleh langsung ini ya, boleh di kolom chat atau boleh juga Miss Grace tunjuk deh kalau Ayu gimana Ayu? Karena Ayu yang terlihat di sini wajahnya. Kalau menurut kamu responsibility itu apa? Tanggung jawab itu apa? Ya, thank you Miss sudah panggil aku. Kalau dari pendapatnya saya sendiri sih, responsibility itu kepercayaan. Jadi ketika kita dikasih, tadi kayak Miss bilang tanggung jawab, berarti memang orang yang memberikan kepada kita tanggung jawab tersebut, apalagi Tuhan gitu ya, memberikan tanggung jawab tersebut, pastinya udah percaya bahwa kita tuh mampu untuk membawa, kita mampu untuk melakukan itu, gitu Miss. Itu merupakan kepercayaan tinggi sih buat kita untuk bisa lakukan itu. Thank you. Oke, Ayu, thank you. Tadi kalau kata Ayu, responsibility itu kepercayaan. Karena kita dilihat, oh kita sanggup nih melakukannya, gitu ya. Kalau yang Miss Grace mau highlight dari tadi jawabannya Ayu adalah kepercayaan. Kita sudah diberi kepercayaan. Oke, ada lagi yang mau share kalau responsibility menurut kamu itu apa sih? Rachel Situmorang. Rachel atau Rahel atau apa nih dipanggilnya? Kalau menurut kamu apa? Responsibility. Shalom, Miss. Kalau menurut aku, responsibility itu berani berbuat dan menanggung kesalahan atau kejadian itu. Berani berbuat berarti berani menanggung apapun ya akibat dari yang kamu mau lakukan itu. Oke, good. Ada lagi terakhir atau kita cek kolom chat? Kayaknya di kolom chat juga ada yang ini nih. Wah, ada banyak nih ya. Yes, kalau kata Putri, berani berbuat, berani tanggung jawab. Kalau Mei dan Cia bilang sungguh-sungguh dan siap menanggung segala resiko dan perbuatan. Wih. Terus tadi ada yang bilang kewajiban. Matthew, wah, maturity. Wah, ini kayaknya udah deep nih. Kayaknya kalau nanya Matthew nanti makin panjang kita Matthew ya pembahasan ya. Setuju. Responsibility itu biasanya tanggung jawab itu kalau tadi dibilang sama Ayu katanya kita dikasih kepercayaan, biasanya orang yang memberi kepercayaan itu melihat dulu nih, ya kan? Orang ini kalau sanggup itu pasti berhubungan sama kedewasaannya seperti yang Matthew bilang. Gitu ya. Kalau kita hubungin nih Miss Grace jadi agak-agak langsung menyerempet. Kalau kita hubungi dengan yang namanya kalau misalnya kita kasih gambaran dengan orang tua ya. Orang tua kan pasti kalau kasih kita sesuatu apalagi kalau jawabnya udah besar banget, artinya orang tua percaya dan melihat kita udah dewasa kayak gitu. Nah, hari ini sebelum kita lebih deep lagi, oke, ini Miss Grace cuma Miss Grace mau nunjukin ada beberapa pengertian sih, tapi pengertiannya tadi kalian sebutin itu udah cukup deep dan udah cukup keren ya. Kalau ini pengertian yang Miss Grace ambil, oke, ini dari kamus-kamus ya yang ada hasil-hasil googling. Di sini bilang responsibility is the quality. Miss Grace suka kata the quality, kualitas ya. Berarti di sini bilang the quality or state of being responsible. Berarti kalau orang lihat kita, dibilang kita itu bertanggung jawab, berarti kita bisa dibilang kita berkualitas dong, ya nggak sih? Berkualitas. Terus di sini bilang juga the opportunity or ability, ini sama tadi yang Ayu bilang ya, to act independently and make decisions. Ini nggak kelihatan nih. Decisions without authorization. Terus dibilang juga the state or fact of being accountable or to blame for something. Jadi memang seperti yang tadi kalian bilang semua, itu sama dengan yang disampaikan sama yang kamus-kamus kalau yang dari Miss Grace tadi googling ya. Jadi memang responsibility itu ya kita dikasih
dikasih kesempatan, dikasih opportunity, ya nggak sih? Terus kita juga berani menanggung resiko, berani berbuat, berani juga kalau ada apa-apa, berani dipersalahkan. Gitu. Nah, tapi kalau kita mau simpulkan, ini yang Miss Grace tangkap ya, responsibility means use the free will rightly. Artinya, responsibility kan itu kan kalau kita kalau tadi dibilang sama Matthew kan tadi kan itu berhubungan dengan maturity, dengan kedewasaannya kita. Nah, itu juga artinya waktu kamu semakin dewasa, kamu itu tahu bagaimana kamu menggunakan free will-nya kamu, pilihan bebas kamu. Karena kalau kita bilang itu bertanggung jawab, bahkan kan tadi kalau kita hubungkan dengan yang terakhir ya, dengan pengertian terakhir kan di situ dibilang the state or fact of being accountable. Yang kedua, the opportunity or ability to act independently. Sesuai, berarti kalau dibilang independently itu berdasarkan istilahnya dia dikasih free will to make decision, ya kan? Kita dikasih free will, tapi yang pertanyaannya adalah waktu kamu dikasih free will, pilihan bebas untuk memilih A atau B, melakukan A atau B, nah kamu itu menggunakannya dengan bijaksana apa enggak, dengan benar apa tidak. Nah, orang yang bertanggung jawab, dia tahu bagaimana menggunakan free will-nya. Nah, kalau kita hubungin lagi dengan temanya kita hari ini, kalau kita bicara tentang bertanggung jawab sebagai anak Allah, artinya kita bertanggung jawab menggunakan pilihan-pilihan bebas kita setiap hari dengan benar, sesuai dengan maunya Tuhan. Karena kalau ada orang bilang ya, hidup tuh apa sih? Miss Grace tadi suka lagunya. Lagunya tuh semua tadi menyinggung mengenai Tuhan, Engkau adalah pemilik hidupku, Tuhan ku berikan hidupku. Sebenarnya hidup apa sih? Ya nggak sih? Ya hidup tuh mengenai pilihan-pilihan. Setiap hari pilihan-pilihan, baik itu pilihan besar atau pilihan kecil. Pilihan mau bangunnya jam berapa? Bangun pagi atau bangun siang. Pilihan mau pakai baju apa? Pilihan mau kamu makan apa? Itu kan hal-hal yang simpel. Atau nanti kalau kamu sudah besar, atau kayak kamu pilihan mau kuliah di mana, pilihan mau ngambil elective major yang apa gitu kan, pilihan nanti kalau udah lulus kerja di mana. Nah sekarang yang pertanyaannya adalah sebagai anak Allah, kita mau hidup kita kalau mau bertanggung jawab, kita mau pakai free will-nya ini yang seperti apa. Nah, hari ini kita mau going deeper untuk kita belajar gimana sih caranya untuk akhirnya kita menjadi anak-anak muda yang bertanggung jawab menggunakan pilihan-pilihan kita, free will-nya kita. Oke, ngomong mengenai free will, pilihan bebas. Pilihan bebas itu sebetulnya adalah hak yang diberikan Allah pada kita manusia. Awalnya itu dimulai dari Taman Eden. Nah, bahkan kalau kita nanti kita baca di Kejadian ya, bahkan free will juga yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Bahkan sampai sekarang kalian juga pasti kalau kita merenung ya, ngelihat ya bahkan yang buat kita kadang membuat kesalahan dan jatuh dalam dosa ya itu pilihan-pilihannya kita juga, gitu, free will-nya kita juga. Nah, kita mau pastikan kalau ini memang betul apa yang statement ini. Yuk kita baca di Kejadian, mulai dari Kejadian 1, 2, ayat 26 sampai 28. Terus nanti Kejadian 2 ayat 15. Setelah itu nanti Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Oke, Miss Grace, random ya. Random mau pilih yang bantu Miss Grace untuk baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Putri Natalia Saragi, hai.
Bisa bantu Miss Grace? Oke, Miss. Iya, Miss. Oke, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, thank you Putri. Yes, dari ayat ini kalau misalnya kita renungkan ya, Tuhan Allah menciptakan kita itu sama dan serupa dengan Dia, gitu. Dan waktu Dia ciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, jadi itu kayak blueprint-nya kita. Ini blueprint, ini gambaran sebelum manusia jatuh ke dalam dosa loh. Jadi kalian harus tahu, kalian yang sesungguhnya yang digambarannya Tuhan adalah di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ini. Yang Tuhan emang udah by design, udah by default. Tuhan udah bilang kamu itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Gitu. Berarti you have power, you have authority. Nah, kalian juga di situ juga ada free will juga untuk kalian bisa melakukan segalanya. Dengan tujuannya apa? Yang di Kejadian 27-28 untuk kalian bisa berkuasa atas bumi dan segala isinya. Nah, itu gambarannya Tuhan untuk kita semua. Tapi, ya kan, jadi kalau misalnya kamu baca nih, dari Kejadian 1, 26, 28, terus kamu baca sampai Kejadian 2, sampai nanti Kejadian 7, kamu di situ bisa lihat. Oke, karena Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa, dan kita dikasih power, otoritas, kuasa, kehendak bebas. Kalian bisa lihat di situ Adam pun akhirnya dia pun di Taman Eden, dia bekerja, dia kasih nama setiap binatang, itu kehendaknya dia loh, bebas. Dia mau buat apa, dia mau kasih apa namanya setiap binatang. Itu benar-benar Tuhan udah kasih kebebasan, Tuhan udah kasih otoritas itu ke Adam. Nah, terus kita lihat di Kejadian 2 ayat 15 Tuhan lalu kasih perintah apa, dan nanti di Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 apa yang terjadi. Yuk, Miss Grace minta, Tracy bisa minta tolong untuk baca Kejadian 2 ayat 15. Oke, baik Miss. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oh, ayat 16-nya Tracy, Miss Grace kurang. 16 sampai 17, 15 sampai 17. 16 17 kamu baca juga ya. Oke. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke. Oke, sudah ya Tracy ya. Oke. Di sini kalian lihat di awal Tuhan udah ciptakan manusia, and then Tuhan udah kasih free will, kehendak bebas, kuasa, power, otoritas. Semua Tuhan udah kasih nih. Nah, lalu Tuhan kasih juga lagi. Ada sebuah perintah. Tuhan udah kasih tahu belak-belakan. Kalau kamu lakukan A, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Tapi tetap free will-nya kan udah dikasih tuh. Benar nggak? Ya kan? Free will-nya udah dikasih tuh. Nah, kita lihat di Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 bagaimana manusia pertama akhirnya
dia bertanggung jawab dengan free will dan segala perintah yang udah dikasih. Oke, Miss Grace minta tolong Ignita deh. Coba Nita kamu baca. Kejadian 3 ayat 1-7. Kejadian 3 ayat 1-7 berbunyi demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau laba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa semua pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Amin, teman-teman. Oke, terima kasih Nita. Nah, dari kejadian 1 sampai ayat 3, ini Miss Grace sengaja ya, kita harus tarik jauh dulu ya, sampai dimulai dari awalnya gitu, dari awalnya. Jadi memang dari awalnya ya Tuhan ciptakan kita seserupa segambar Dia, dikasih otoritas, dikasih free will, Tuhan juga kasih perintah. Tapi tetap, sekalipun Tuhan kasih perintah, Tuhan nggak paksa kita tuh untuk ngelakuin, karena Dia udah kasih free will-nya duluan di awal. Karena itu memang by design, kita diciptakan sama Tuhan seperti itu, dan Dia nggak akan ambil lagi free will-nya. Dan terlihat waktu akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, Dia memilih untuk tidak taat ya sama apa yang udah diperintahin sama Tuhan, tapi dia pakai free will-nya untuk ngelakuin apa yang menarik hati, menarik matanya, yang lebih menarik desire-nya. Itu kan? Karena kan tadi kan dibilang tuh jelas di Kejadian 3. Soalnya buahnya juga kayaknya itu menarik, ya nggak sih? Nah, ingat kan kita kan kalau kita pandang terus ya. Aduh bingung nih, aku mau A atau B, aku A apa B, A sama B. Nah, hati-hati tuh, apa yang kamu pandang terus. Biasanya itu yang jadi keputusan akhir kamu. Nah, sayangnya manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, mereka matanya lebih tertarik sama apa yang ada di depan, yaitu buah terlarang itu. Padahal mereka tahu jelas. Tuhan ngomong jelas, langsung. Tuhan ngomong kok. Tuhan ngomong, kalau jangan, nanti kamu mati. Tapi sayangnya, mereka memilih untuk mereka tetap makan. Nah, ini yang Miss Grace bilang tadi, makanya free will itu satu hal kita dikasih kesempatan, kita dikasih kebebasan untuk milih, kita pasti bahagia dong, yeay, aku bahagia. Apalagi kalau kamu dianggap sama orang tua, kamu udah dewasa, jadi papa kasih kamu kesempatan. Siapa di sini yang udah dikasih uang sendiri per bulan dan mengatur bebas mau diapakan uangnya? Ada nggak yang kayak gitu? Ya kan, tapi kan pasti orang tua nggak langsung kasih banyak di awal kan, pasti dilatih sampai akhirnya dikasih dalam bentuk yang memang seharusnya. Nah, pasti dong kita bahagia kan kalau dikasih, yeay, gitu. Nah, tapi balik lagi, nah sama kayak manusia seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini dari tadi kebenaran yang tadi ya. Kita diciptakan sama Tuhan nih. Kita diciptakan sama Tuhan, dikasih free will.
Nah, tapi kita juga harus tahu nih, kalau dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, kalau sesuatu yang diciptakan, artinya hasil ciptaannya itu berarti milik penciptanya kan? Benar nggak? Benar kan ya? Jadi kalau dari Kejadian aja tuh dibilang, ya kita ini adalah miliknya Allah. Sesuatu yang miliknya Allah, sesuatu yang barang kita, miliknya kita, itu pasti dijaga mati nggak sih? Dijaga mati. Makanya kenapa minggu kemarin kita merayakan Paskah, merayakan Jumat Agung. Itu bukti sebetulnya bahwa Tuhan mau bilang kita itu miliknya Dia. Semenjak waktu manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya Tuhan, karena dosa itu, kita semua tahu dosa itu yang menghalangi untuk Tuhan akhirnya punya hubungan. Iya nggak sih? Punya hubungan sebagai sesuatu yang miliknya Tuhan, kan Tuhan mau jaga, Tuhan mau deket, Tuhan mau punya hubungan, Tuhan pengen terus ngomong. Nah, tapi karena kita miliknya Allah nih, dan kita akhirnya memilih dari awal karena dosa satu orang, karena dosa manusia, akhirnya kita jadi lepas sama Tuhan, akhirnya Tuhan nggak bisa sebagai miliknya mau kasih yang the best buat anak-anaknya, nggak bisa. Akhirnya ya Tuhan karena Dia pengen banget punya hubungan sama kita, akhirnya Dia kasih miliknya juga yang paling dikasihinya yaitu Tuhan Yesus untuk mati, dan akhirnya kita yang percaya sama Dia bisa menjadi miliknya Dia dan disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, coba deh kita baca yang menjadi ayat temanya kita ya, Efesus 2 ayat 10. Di situ dibilang apa Efesus 2 ayat 10? Ada yang mau baca? Efesus 2 Ada yang sudah ayat 10. Yes. Ke Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yes, thank you Matthew. Di sini juga bilang ya, di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah. Tadi jelas tuh di Kejadian. Yes, kita buatan Allah. Bahkan di Mazmur 139 dibilang, kita bahkan waktu masih di rahim kita, itu kita dibuat pakai tangannya, kita dirajut. Jadi kita buatannya Allah. Nah, sesuatu yang hasil ciptaan itu pasti akan dijaga mati. Nah, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini kalau Miss Grace hubungkan sama kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kenapa Dia mau? Ya karena untuk ayat ini. Karena untuk gambaran di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Sebetulnya yang dijelaskan di Efesus 2 ayat 10 ini sebetulnya adalah kayak penjelasan dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 tadi. Karena kita buatan Allah dan diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baiknya? Sesuai dengan blueprint-nya tadi, Tuhan mau supaya setiap kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita dengan apapun yang Tuhan percayakan di tangannya kita, nah kita bisa berkuasa untuk semuanya itu, kita bisa berkuasa dan akhirnya kita jadi berkat buat semua orang di sekelilingnya kita. Nah, ini Efesus 2 ayat 10 bilang seperti itu. Kalau kamu baca dari Efesus 2 ayat 1, bahkan sebetulnya hubungan dari Efesus 2 ayat 10 ini ya menceritakan mengenai Jumat Agung dan Paskah itu. Bahwa kita jadi miliknya Allah
itu betul-betul karena kasih karunia-Nya Tuhan. Untuk kita yang sekarang ya, karena ya itu tadi, karena udah dosa, akhirnya gambarannya kita manusia udah rusak. Gambarannya kita udah nggak benar. Gambarannya kita udah beda sama sekali. Nah, makanya harus Kristus mati di kayu salib untuk kita. Harus Kristus mati di kayu salib untuk kita, dan akhirnya kita dikasih kehidupan yang baru. Awalnya ya karena dosa, hidupnya kita otomatis free will-nya kita serahin sama dosa. Kita nggak tahu bisa bedain mana yang harus kita lakukan, mana yang enggak. Nah, tapi sekarang seperti yang Efesus 2 ayat 10 bilang, karena kita sekarang udah menjadi pilihan-pilihannya Allah, by the grace of God kita bisa percaya sama Kristus, kita jadi punya kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang baru yang sekarang kita milik Allah, di sini dibilang Tuhan mau untuk kita bisa melakukan pekerjaan yang baik. Oke, untuk membuat kita makin jelas lagi, kita baca yuk 1 Petrus 2 ayat 9. Mohon maaf ya, ini mamahnya Miss Grace. Oke, selanjutnya kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yes, 1 Petrus 2 ayat 9 bilang apa? Bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Bayangin, awalnya kita dalam dosa, hidupnya udah sama sekali itu pasti hancur. Tapi thanks God, karena kasih karunia-Nya Tuhan, kita dipilih menjadi apa? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaannya Allah sendiri. Supaya kamu, yaitu berarti kita, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil Miss Grace keluar, Matthew keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow. Jadi hidupnya kita sekarang kalau bisa dibilang adalah by the grace of God. Karena nggak semua orang loh yang terpilih. Kalian pernah pikirin nggak sih, Tuhan kenapa ya dari semua orang di bumi ini, kenapa sih cuma apa? Kok kenapa sih aku bisa jadi percaya sama Tuhan Yesus? Kalian pernah bayangin nggak, Tuhan kalau aku di zamannya Yesus waktu itu hidup dan ngelihat Tuhan Yesus langsung, mungkin nggak ya aku percaya sama Tuhan Yesus? Mungkin nggak ya? Atau aku jadi bagian orang-orang Israel yang jadi nggak percaya? Bahkan untuk percaya aja sama Tuhan, we need His grace, kasih karunia-Nya. Makanya benar banget kalau dibilang kita ini yang terpilih. Bayangin, kita terpilih loh untuk bisa percaya sama Tuhan. Kita terpilih untuk akhirnya bisa ngerasain kasih Tuhan. Nah, karena kita terpilih, makanya kita adalah miliknya Allah. Oke, ini terakhir ya, Yohanes 1 ayat 12, dia bilang apa? Untuk semakin meyakinkan kita kalau kita nih terpilih, miliknya Allah, umat kepunyaannya Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, dia bilang apa?
Miss Grace aja yang bacain ya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, berarti dari ketiga ayat ini itu lengkap bahwa memang kita adalah milik kepunyaannya Tuhan. Nah, kalau kita milik kepunyaannya Tuhan, artinya hidupnya kita bukan miliknya kita lagi. Di sini Galatia 2 ayat 20 bilang apa? Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. So, semua yang ada di sini, ingat hidupnya kita sekarang karena kita dipilih, dan untuk kita percaya Tuhan aja nggak mungkin, kita perlu dipilih dulu. Berarti hidup kita yang sekarang tuh sama sekali memang bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Makanya Miss Grace suka banget ayat ini, untuk ngingetin Miss Grace ya kadang-kadang ya, untuk kalau mau ngambil pilihan-pilihan, apalagi pilihan-pilihan besar, Miss Grace ingetin, Grace ingat, hidupnya aku bukan aku lagi loh, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, untuk kita seperti ini, setiap hari we need to give our free will to God. Serahin free will-nya kita ke Tuhan. Serahin setiap pagi atau setiap kamu mau ngelakuin apapun. Ingat, Tuhan, hidupku, pilihanku, free will-nya aku mau serahin ke Engkau, karena hidupnya aku bukan aku lagi Tuhan, tapi Engkau. Thank you ya Tuhan, udah mati untuk aku loh. Gak mungkin buat aku bisa percaya sama Tuhan, tapi karena Tuhan, aku jadi dikasih kesempatan, opportunity, untuk akhirnya aku bisa punya hidup yang baru. Nah, gimana caranya untuk akhirnya kita bisa punya setiap hari untuk kita bisa kasih free will kita ke Tuhan? Di sini bisa bacain Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ini waktu bangsa Israel dibawa keluar. Tuhan Allah waktu itu bilang, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka." Gimana caranya untuk kita bisa tahu, Tuhan, ini aku punya free will ini, hari ini aku mau ngelakuin ini. Baiknya aku gimana ya Tuhan? Caranya gimana ya? Gimana caranya? Dengar suaranya, tanya sama dia, berpaut sama dia, minta tolong sama dia. Amsal bilang, hikmatku berseru-seru di persimpangan-persimpangan jalan, di jalan-jalan, hikmatku berseru-seru. Pertanyaannya, apakah kita mendengarkan hikmatnya Tuhan? Waktu berseru-seru di persimpangan jalannya kita, di setiap kita lagi milih, apakah kita ambil waktu kita, duduk diam dulu, tanya sama Tuhan, dengerin Tuhan maunya apa? Atau kita udah langsung, oke, A, oke, B, tanpa tanya dulu. Tuhan nggak nuntut sih, tapi ingat, kalau kita bijak, sama kayak bangsa Israel, udah diperhadapkan, ini berkat, ini kutuk. You know, di sini, di Alkitabnya kamu, di dalam sini ada banyak rahasia-rahasia yang akan bantu kita untuk gimana kita pilih A atau B, A atau B. Atau bahkan memang ada yang abu-abu.
Tapi justru waktu kita baca ini dan tanya dia, ini tuh kayak sama Tuhan udah diperhadapkan, semua ada di sini. Pertanyaannya, kita mau balik ke Bible, kita mau balik tanya ke Tuhan waktu kita di persimpangan, atau kita mau cuek? Karena gimana cara kita mempertanggungjawabkan free will-nya kita, kehidupannya kita sama Tuhan, caranya dengan sebelum kita ambil keputusan atau pilihan, tanya dulu Tuhan, dengerin suaranya. Setiap pagi, kasih waktu kamu ke Tuhan untuk kamu bilang, Tuhan, ini hidupku, hidupku itu isinya pilihan Tuhan. Sepanjang hari ini aku akan A, aku akan B, aku akan C. Itu rencanaku Tuhan. Aku kasih lagi ke Tuhan. I take all my plan to you. Tuhan terserah. Tuhan, nanti pas lakuin kalau Tuhan bilang A, B, buat aku peka, buat aku denger Tuhan maunya apa. Nah, buat kita semua di sini anak-anak muda, menjadi bertanggung jawab sebagai anak Allah, artinya bertanggung jawab dengan kehidupan baru yang Kristus telah berikan kepada kita. Dengan memilih melakukan hal-hal sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan caranya. Hal-halnya apa aja, Miss Grace? Sekarang Miss Grace balikkan kepada kamu. Apa yang Tuhan lagi kasih di kamu nih? Sekolah, kuliah, waktu sama teman, orang tua. Semua yang kamu punya, itu artinya yang Tuhan lagi kasih. Pertanyaannya, semua hal-hal itu apakah sudah kamu lakukan pakai caranya Tuhan apa enggak? Karena balik lagi menjadi bertanggung jawab sebagai anak Allah, artinya you taking care semua hal yang Dia kasih, waktunya kamu, hubungan-hubungan yang dikasih, orang tua, adik, kakak, sekolahnya kamu, kuliahnya kamu. Nah, kamu pakai itu semuanya. Nggak cuma dipakai, tapi cara-cara melakukannya juga kamu tanya. Supaya itu sesuai dengan firman-Nya dan caranya Tuhan. Itu artinya kamu bertanggung jawab. Karena yang Tuhan mau adalah waktu kamu ngelakuin caranya, berkatnya turun, dan waktu kamu diberkati, orang-orang jadi bisa melihat bagaimana seseorang yang jalan sama Tuhan. Dan maka itu Miss Grace mau bilang, bertanggung jawab dengan hidup kita adalah cara yang paling ampuh memberitakan kabar Injil keselamatan. Kamu tahu kan ya, masih ingat Matius 28 ayat 19 sampai 20, itu amanat agungnya Tuhan. Biasanya kalau mungkin kalian yang pernah ngalamin kalau ada keluarga yang meninggal, Miss Grace belum pernah ngalamin, teman-teman Miss Grace ada yang pernah yang keluarganya meninggal, orang tuanya. Biasanya pesan terakhir itu pesan yang paling dijaga. Nah, Matius 28 ayat 19-20 itu kayak pesan terakhir yang Tuhan kasih ke kita sebelum akhirnya Dia naik ke surga. Dia bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. And you know, buat kita, aplikasinya adalah gimana caranya kita untuk menjadikan semua bangsa murid. Ada orang bilang ya, action itu talk louder daripada kamu ngomong bla 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 bla. Hey, ini Tuhan baik, ini Tuhan ayo bla bla bla. Tapi orang akan lihat bagaimana hidupnya kamu. Gimana responnya kamu kalau ada masalah. Gimana kamu ngerjain tugas-tugas kamu. Gimana kamu di sekolah, di kampus. Gimana kamu sama orang tua. Gimana kamu ngejawab orang tua. Atau gimana kamu sama adik kamu. Semuanya itu yang orang lihat. Jadikanlah semua bangsa muridnya Tuhan dengan kita bertanggung jawab sama hidupnya kita, pilihan-pilihannya kita setiap hari.
So, ini cuma untuk renungan kalian. Kalian bisa pakai ini sebagai bahan refleksinya kamu. Pilihan atau cara apa yang udah kamu buat, yang kamu lakukan selama ini di dalam hidupmu? Apakah menyenangkan? Apakah sesuai caranya atau enggak? Selama ini apa yang udah kalian lakukan? Nah, Miss Grace mau ajak kalian semua untuk mulai hari ini. Ingat, Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Engkau Tuhan. Please, Tuhan tolong aku setiap pagi, setiap hari, siang, malam, waktu aku ngomong sama papaku, waktu aku di kampus, sama temenku, waktu aku buat pilihan-pilihan baik besar apa kecil, aku pakai caranya sesuai dengan Tuhan mau. Kita semua berdoa untuk kita buat komitmen sama Tuhan, untuk kita mau bilang sama Tuhan bahwa kita mau jadi anak-anaknya Allah, anak-anaknya Tuhan yang bertanggung jawab sama kehidupan baru yang Dia kasih. Mari kita semua berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk Engkau yang begitu sayang kepada kami, yang gak pernah nyerah sama kami. Dan terima kasih karena dari sekian banyak orang Tuhan, Kau pilih kami, Kau kasih kami iman, Kau buat kami percaya, sehingga kami bisa menerima Engkau, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan opportunity ini yang Kau kasih untuk kami semua, Tuhan, yang Engkau pilih. Terima kasih untuk kehidupan baru yang Kau kasih, Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau bilang ampuni kami, Tuhan. Masih banyak hal-hal yang kami lakukan yang menunjukkan kalau kami nyanyiain hidup yang Tuhan kasih, Tuhan. Kami nyanyiain pekerjaan, kami nyanyiain sekolah, kampus, kami nyanyiain hubungan yang Tuhan kasih, Tuhan. Dengan kami nggak ngelakuinnya dengan caranya Engkau. Hari ini kami bertobat, Tuhan. Kami minta ampun. Tuhan, bantu kami, anak-anak-Mu. Buat kami, Tuhan. Tarik hati kami kembali kepadamu. Sehingga Tuhan, buat kami ingat, Tuhan, bahwa hidup yang kami terima sekarang bukan hidupnya kami lagi, tapi hidupnya yang Kau kasih, Tuhan. Dan buat kami sadar akan itu setiap hari. Sehingga waktu kami buat pilihan-pilihan, Tuhan, baik itu besar atau kecil, Tuhan, buat kami peka sama Roh Kudus-Mu, buat kami mendengar, sehingga Tuhan pilihan yang kami buat itu adalah pilihan-pilihan yang menyenangkan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini aku juga mau berdoa, Tuhan, buat setiap anak-anak muda ini, Tuhan, yang hatinya terpaut dan cinta akan Engkau. Aku berdoa, Tuhan, biarlah setiap firman yang mereka dengar, yang mereka baca setiap hari, Tuhan, itu nggak akan sia-sia dan tertanam dalam hati mereka. Sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan, dalam setiap musim mereka, apapun keadaannya, Tuhan, mereka selalu terpaut dan percaya sama Engkau. Tuhan, aku berdoa Engkau akan bawa mereka, Tuhan, semakin dalam pengenalannya akan Engkau. Sehingga mereka melihat Engkau bukan hanya sebagai Tuhan yang mereka kenal sebelumnya, tapi Tuhan, melalui hubungan yang mereka buat setiap hari bersama dengan Engkau, hubungan itu Tuhan yang buat mereka semakin deep sama Engkau, semakin mengenal Engkau, semakin mengalami Engkau, encounter with you, God. Terima kasih Bapa. Aku tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah Yesus. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati Tuhan kuliah mereka, Tuhan. Engkau berkati setiap yang mereka lakukan. Tuhan, terima kasih. Buka mata hati mereka, buka telinga mereka, sehingga mereka bisa mendengar, melihat, dan membuat pilihan-pilihan yang menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.
Nah, puji Tuhan teman-teman, kita semua telah mendengar firman Tuhan yang begitu sangat luar biasa yang telah dibawakan oleh Miss Grace. Nah, saat ini aku mau ngajak teman-teman dan kakak-kakak sekalian agar supaya bisa open mic dan open cam sambil membentuk heart finger dan mengucapkan thank you Miss Grace, God bless you. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman dan kakak-kakak yang belum sempat on cam agar supaya bisa on cam dan open mic juga. Nah, di sini masih, udah lumayan banyak yang on cam. Nah, di sini masih ada beberapa juga, masih ada Serina, ada Angelina. Yang belum on cam bisa on cam, teman-teman. Nah, karena udah lumayan banyak yang on cam pada saat ini, aku akan nuntun kita semua. Jadi pada ucapan yang ketiga, kita semua sama-sama mengucapkan, thank you Miss Grace, God bless you. Oke, 1, 2, 3. Thank you. Thank you, Miss Miss Grace. Grace. Bless you. Thank you, Miss Sama-sama. Grace. My pleasure. Nah, selanjutnya, Coolers, kita akan masuk dalam photo session. Jadi buat Coolers yang udah on cam, jangan dulu off cam, karena kita akan foto bareng preacher kita hari ini. Ayo guys, on cam. Oke, ayo on cam guys. Oke, kayaknya udah pada siap ya nih. Untuk itu aku serahkan kepada MTDD. Dipersilakan MTDD. Baik semua, harap untuk on cam ya. Baik, saya akan ambil 1, 2, 3. Oke, di slide 2. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Nah, pada saat ini, izinkan aku untuk membacakan segmen recap dari firman Tuhan kita yang sangat luar biasa tadi. Di sini hal yang aku dapat yaitu bertanggung jawab menggunakan pilihan, yaitu free will. Kita dengan benar sesuai dengan kemauan Tuhan. Hidup itu mengenai free will, dari hal-hal simpel sampai yang berat. Namun, free will juga membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini kita harus serahin free will kita kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan, tanya kepada Dia. Di mana setiap pagi kasih waktu untuk bertanya dan berserah kepada Tuhan. Di mana dengan kita menjadi bertanggung jawab sebagai anak Allah, artinya kita bertanggung jawab dengan kehidupan yang Kristus, yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Dengan memilih dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kemauan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Di mana bertanggung jawab dengan hidup ini adalah cara memberitakan kabar keselamatan. Nah, itulah segmen recap dari kita, disampaikan terima kasih banyak. Oke, Coolers. Sekarang kita akan meningkatkan iman kita. Teman-teman boleh ikut mengucapkan, namun tetap dalam posisi mic di mute. Dan aku akan menuntun kita semua untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ada Cool News Update. Nah, untuk Cool News Update yang pertama, bisa di next slide.
Oke, nah buat Cool News Update yang pertama adalah persembahan. Jadi bagi teman-teman sekalian yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, Cool Fresh Univ menyediakan 3 platform, yaitu bisa melalui OVO, GoPay, dan Dana. Nah, di sini ada OVO dengan nomor 0812 81 8198 9182 atas nama Cool Fresh Univ, dan juga kedua melalui GoPay atas nama Cool Fresh Univ dengan nomor 0812 4795 3215, dan melalui Dana dengan nama Melanie Tennywood dengan nomor 0812 4795 3215. Kita ada prayer box buat teman-teman yang punya kerinduan untuk didoakan, sedang berulang tahun atau sedang memiliki pergumulan, baik itu dalam pendidikan, keluarga, hubungan, atau pergumulan apapun itu, teman-teman bisa langsung mengisi link di form yang ada, atau juga bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah tersedia, yaitu Kak Sarah di 0812 6821 8847 dan Kak Nana di 0822 6866 4176 sebagai Tender Loving Care Tool. Selanjutnya adalah Komsel atau komunitas sel, di mana Komsel adalah tempat di mana kita bisa berkumpul sama-sama untuk dapat beribadah, dan juga kita bisa sharing pergumulan kita, dan juga mendengarkan firman Tuhan agar supaya kita dapat bertumbuh dan berakar bersama-sama. Nah, di sini kita mempunyai 5 komsel, yaitu CIE, G4G, Laut, Komawa, dan PK. Nah, jika Coolers ingin join komsel, Coolers bisa menghubungi komsel koordinator Cool via WA di nomor 0856 4311 3737 atas nama Kak Hokan, dan 0823 8660 9862 atas nama Kak Radot. Dan selanjutnya, Cool juga mengadakan Yoper atau doa persekutuan di hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Di sini kita akan saling sharing mengenai kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Coolers, besok kita akan ada Doper, jadi kami sangat mengharapkan kehadiran dari teman-teman sekalian untuk hadir di Doper ya. Selanjutnya, Cool juga mempunyai Cool Store loh guys. Nah, di Cool Store ini kita ada merchandise keren seperti hoodie, tumbler, dan aksesoris-aksesoris dari merchandise yang lainnya. Untuk pemesanan, kalian bisa langsung ke Instagram Cool Store di @coolfreshuniv atau bisa chat di line @209TPDWQ. Nah, selanjutnya ada yang baru nih dari Cool Store, di mana kita menyediakan produk baru, yaitu masker dan juga hand sanitizer. Untuk harga dijamin kualitas barang dan juga dijamin oke. Nah, teman-teman tunggu apa lagi? Jangan sampai kehabisan ya. Nah, Coolers. Nah, Coolers, buat yang belum tahu juga, Cool juga punya sosial media. Yang pertama ada Instagram di @coolfreshunivofficial yang berisikan update atau informasi-informasi terbaru mengenai acara-acara Cool. Instagram Cool juga mempunyai 1 minute reminder setiap hari Senin jam 10 pagi. Boleh dipantengin ya guys Instagram Cool. Dan jangan lupa juga komen dan share agar teman-teman mendapatkan berkat dan memberikan berkat juga bagi orang lain. Selanjutnya, juga punya official account lain di @744hwgyo. Coolers boleh tetap pantengin ID lain kita ya, karena semua informasi akan diupdate di sana. Untuk teman-teman yang pakai lain, bisa akun official Cool dengan menambahkan hashtag di depannya. Dan juga Cool juga punya akun Facebook dengan user Cool Fresh Univ. Teman-teman yang masih aktif di Facebook, boleh add friend akun kita ya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang event Cool. Dan juga Cool juga punya YouTube channel, yaitu
dengan nama Full Preaching Official yang berisikan rekaman-rekaman Pfizer baik yang dilakukan online maupun offline. Nah, bagi Coolers yang mau menonton ulang rekaman-rekaman Pfizer, bisa banget loh langsung meluncur ke akun channelnya Cool. Dan jangan lupa juga untuk follow semua akun sosial media Cool ya teman-teman, supaya Coolers tidak ketinggalan tentang update terbaru dari kegiatan-kegiatan Cool. Slide and Nah, selanjutnya ada announcement nih guys. Yang pertama adalah God Salvation. Nah, teman-teman, kita juga akan mengadakan God Salvation, yaitu ibadah untuk merayakan Paskah, di mana kita semua akan sama-sama bersyukur dan bersukacita karena karya rancangan keselamatan Allah untuk menebus dosa kita untuk manusia lewat pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit kembali. Nah, teman-teman, God Salvation ini akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2022. Nah, gimana teman-teman kita akan ketemu lagi di 3 Juni 2022 karena kita akan ada libur untuk UAS dan juga libur lebaran. Nah, juga jadi dari teman-teman, Fraser kita akan di-padding sampai tanggal 3 Juni nanti ya teman-teman. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri ibadah Fraser hari ini, aku mau minta Cooler sama-sama untuk dapat mengisi link absensi yang akan tertera di layar, dan juga agar supaya aku meminta tolong bagi share agar supaya bisa langsung kirim di chat box ya. Bisa next slide. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi doa yang akan dibawakan oleh Kak Sarah. Pada Kak Sarah, dipersilakan. Ya, shalom semua. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara freezer kita, mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat dan karunia-Mu Tuhan yang masih kami terima. Hingga pada siang hari ini Bapa yang baik, kami masih boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan, anak-anak-Mu masih mau berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu, mengagumi-Mu Tuhan, mengimani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, itu sebuah mukjizat, itu sebuah berkat Tuhan, kami boleh dipilih Tuhan sebagai bangsa-Mu yang mau berjalan di tengah-Mu, yang masih mau mencari-Mu. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di surga, Bapa yang baik. Hari ini Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang mengenai sebuah responsibility atau tanggung jawab Tuhan, bagaimana Tuhan telah memberitahu kami pada hari ini, apa tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai bangsa-Mu yang telah Engkau pilih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kiranya melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami boleh menjadi anak muda yang mengerti tanggung jawab kami Tuhan, yang boleh mempertanggungjawabkan sikap dan perbuatan kami Tuhan sehari-hari Tuhan, supaya kami boleh menyebarkan banyak mengenai kebenaran-Mu Tuhan melalui sikap dan perbuatan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, sungguh indah berkat hari ini Tuhan yang Engkau berikan melalui firman-Mu. Bapa yang baik, Miss Grace tadi telah membawakan firman-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan karena Miss Grace masih mau bersama-sama Tuhan, melayani-Mu Tuhan di sini dan memberitakan firman-Mu. Bapa yang baik, kiranya Bapa boleh Tuhan berkati Miss Grace, pelayanannya, aktivitasnya Tuhan, studinya Tuhan, di Presiden University ataupun di luar Presiden University. Bapak yang berkati keluarga Miss Grace Tuhan, supaya berkat berlimpah di antara mereka, dan nyatalah sukacita Tuhan yang daripada-Mu di atas keluarga Miss Grace. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa. Bapak yang baik, hari ini ada teman-teman kami yang hadir Tuhan, sebagian dari kami tidak dapat hadir Tuhan. Bapak, bagi teman-teman kami yang belum boleh hadir atau tidak bisa hadir pada hari ini, Tuhan kiranya Bapak, jika ia sakit, Tuhan sembuhkan Tuhan. Bapak berkati obat yang mereka konsumsi, supaya mereka boleh merasakan sukacita sembuh dan kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk teman-teman kami yang telah hadir pada saat hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh berkati kami Tuhan Yesus, Bapa, pertumbuhkan iman kami Tuhan, supaya kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu ingat akan nama-Mu Tuhan dan menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus,
Kami juga mau berdoa Bapa yang baik untuk terkhusus untuk kakak-kakak tingkat kami Tuhan, yang mungkin hari-hari ini mereka sedang struggle Tuhan Yesus, atau bahkan yang hadir pada saat ini Tuhan, mereka sedang mencari magang atau mereka sedang bergumul dalam tesis ataupun skripsi mereka Tuhan. Kiranya Bapa yang boleh menuntun, Bapa yang boleh berkati Tuhan, supaya setiap pergumulan mereka, supaya setiap kesusahan mereka dapat mereka jalani dengan sukacita Tuhan, dengan penuh pengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, Bapak yang baik, dimanapun mereka berada Bapak. Kiranya Tuhan yang boleh berkati kedua orang tua kami, Bapak yang baik, mereka Bapak jagai, berikan kesehatan, sebagaimana mereka mengasihi kami Tuhan, kiranya Bapak boleh lebih mengasihi orang tua kami. Bapak yang baik, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, kami percayakan semuanya kepadamu. Bapak yang baik, Bapak yang berkata dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang ada di sini ataupun yang di luar dari sini Bapak yang baik, yang mungkin hari ini Tuhan ada dalam keadaan sedih atau senang Bapak, untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam keadaan sedih Tuhan, kuatkan hatinya, peluk Tuhan Yesus dengan sayap-Mu Tuhan Yesus, supaya Bapak yang baik kami boleh merasakan kekuatan yang daripada-Mu, supaya apapun pergumulan kami adalah nama-Mu, Bapak yang biarlah setiap kami yang bersuka cita pada hari ini karena suatu hal boleh membuat kami semakin bersyukur kepadamu Tuhan, semakin bersyukur buat berkat dan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapak yang baik untuk kampus kami, Bapak yang baik, Presiden University Tuhan Yesus. Kiranya Bapak boleh berkati Tuhan, mulai dari rektor, dekan semua Tuhan, sampai kepada mahasiswanya Bapak yang baik, supaya kami boleh memperoleh ilmu yang baik, peroleh ilmu yang berguna, di mana kami belajar Bapak yang baik, supaya boleh kami terapkan di masa depan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan, terkhusus untuk Cool Press Unif tahun 2022 ini Bapak yang baik. Kiranya Tuhan boleh berkati pelayanan kami Tuhan, supaya kami tidak jemu-jemu untuk melayani-Mu dengan sukacita Tuhan, juga kami dapat semakin erat untuk melayani Tuhan, supaya kami saling mengenal satu sama lain di dalam nama-Mu, supaya nyatalah Tuhan persekutuan kami ini yang Engkau yang tuntun. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk tanah air kami Indonesia, Bapak yang baik. Bapak yang boleh berkati mulai dari presiden hingga pada RT RW dan rakyat-rakyatnya Bapak yang baik. Kami tahu Tuhan ada banyak sekali pergumulan di antara negara kami ini Tuhan, baik negara baik di daerah kecil ataupun di daerah pusat Bapak yang baik. Sungguh banyak percekcokan, demo, bencana alam, dan banyak hal lainnya Tuhan Yesus. Kiranya Bapa boleh berkati pemerintahannya yang langsung bertanggung jawab, supaya mereka boleh mengambil kebijakan yang sesuai daripada-Mu, karena kami percaya Tuhan pemerintah adalah tangan kanan-Mu untuk kami Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar kasih-Mu pada kami hari ini Tuhan Yesus, dan kami juga tahu Bapa yang baik, kami adalah anak-anak-Mu Bapa yang baik, tidak luput daripada dosa. Kami telah melakukan banyak dosa Tuhan Yesus, bahkan maka dari itu Tuhan, kami telah merayakan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah melalui event kebangkitan-Mu Bapa yang baik, kami boleh semakin percaya Bapa bahwa Engkau yang hadir menyelamatkan kami sebagai juru selamat kami. Kiranya Bapa selalu menanamkan itu di dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Bapa boleh ampuni segala kesalahan kami yang sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan, supaya kami boleh disebut sebagai anak-anak-Mu yang terang dan selalu lahir baru Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Kita satukan hati kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Back to Tiffany and Jen. Nah, terima kasih banyak untuk Asara yang sudah membawakan doa. Nah,
Coolers, jangan pergi dulu ya, karena saat ini aku mau ngajak teman-teman sekalian untuk dapat menyanyikan lagu Welcoming Song. Nah, kepada MTDD dipersilakan. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, so do I. Gak ada longgar rame. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you, so do I. Gak ada longgar rame. Gak ada longgar rame. Mewakili rekan-rekan Cooler yang bertugas, aku dan Valen pamit undur diri. Terima kasih udah join Fraser hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap jadilah berkat dimanapun kita pergi dan berada. And see you on the next Fraser Coolers. Happy Friday! Happy Friday, Coolers. God bless you.